Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah bilafzi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-27 di bulan suci Ramadan ini. Di sisi lain kita berbahagia karena insya Allah dari perjalanan hari pertama sampai saat ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, insya Allah. Namun di sisi lain ada kesedihan yang kita rasakan karena bulan Ramadan ini bulan yang begitu mulia akan meninggalkan kita. Ada seorang ulama salih, alim, abid bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berada di Tarim Hadramaut. Dalam salah satu nasihatnya beliau mengatakan, la taskub dam'ati li rahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Jangan kalian tumpahkan air mata kalian karena kepergian bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan tahun depan akan datang lagi. Walakin uskub dam'ati khasyatan ayyauda Ramadan wa anta rahil. Akan tetapi yang perlu kalian tangisi, apabila nanti bulan Ramadan datang kembali, kalian sudah meninggalkan dunia, alias meninggal dunia. Karena tidak ada yang menjamin, Pak Bu, entah kita masih berada di tahun depan atau tidak ada yang menjamin. Makanya kita ini diperintahkan jangan menjadi hamba Ramadan. Ulama katakan la takun abda Ramadan. Janganlah kalian menjadi hambanya Ramadan. Bagaimana? Ibadahnya bagus, salatnya bagus, ke masjidnya bagus, berjamaahnya bagus, tilawatul Qur'annya bagus, sedekahnya bagus, hanya di bulan Ramadan saja. Ketika sudah selesai bulan Ramadan, beranjak ke bulan yang lainnya, imannya menurun lagi. Ke masjidnya jarang, berjamaahnya jarang, tilawatul Qur'annya jarang, sedekahnya pun jarang. Apalagi berani-berani meninggalkan salat. Naudzubillah. Al-Imam Abu Lais dalam kitabnya menukilkan salah satu hadis Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tarakar rajulu fariidatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu ala babin nar fulan la budda min dukhulin nar." Apabila seseorang meninggalkan salat satu kali dengan sengaja tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ingin taubat, tanpa
ingin mengkodok satu kali dengan sengaja, maka kutibasmuhu ala babin nar, namanya sudah tertulis di pintu neraka. Fulan la budda min dukhulin nar. Ketika dia belum bertaubat dan meninggal saat itu, maka dia wajib masuk neraka. Naudzubillah. Ini sertifikasi, bukan sertifikasi tanah, bukan sertifikasi rumah, tapi sertifikasi neraka. Artinya nama kita sudah ada di neraka kalau kita berani meninggalkan sholat fardu satu kali saja dengan sengaja. Naudzubillah. Makanya ulama katakan la takun abda Ramadan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Kun abdallah, jadilah hamba Allah. Fastamirra bima bada'ta fi. Bagaimana menjadi hamba Allah? Lanjutkan amal ibadah yang sudah kita mulai di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Berjamaahnya lanjutkan, baca Qur'annya lanjutkan, sedekahnya lanjutkan. Nah ini. Dan mudah-mudahan dengan berakhirnya bulan Ramadan yang sebentar lagi, kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena memang tujuan dari berpuasa itu agar kita bertakwa, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa ini. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, at-taqwa fil Qur'an tutlaqu ala thalathi ma'anin. Takwa itu di dalam Al-Quran terbagi 3 makna. Yang pertama al-khasyah wal haibah, takut kepada Allah dan gentar kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, yaitu ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga tanzihul qulub 'anidz dzunub, hadza haqiqatut taqwa. Yang ketiga menurut Imam Ghazali yaitu membersihkan hati dari segala kotoran dan dosa. Dan inilah yang disebut takwa sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Menunjukkan kemana? Nabi yashiru ila sadrihi, berisyarat menunjukkan ke dadanya. Salah samarat, 3 balik, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Artinya di dalam hati. Ini mempunyai 2 makna. Yang pertama, takwa yang sesungguhnya adalah berasal dari dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka itu pertanda ada takwa di dalam hatinya. Berarti takwa itu di dalam hati. Makna kedua, bahwasanya takwa itu di sini, di saya, bukan di kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya orang yang bertakwa hanya Nabi, yang mempunyai hakikat takwa hanya Nabi. Kalau kita takwa kita satu persatu dipersembahkan kepada Allah, maka tidak ada nilainya. Lantas bagaimana biar takwa kita bernilai? Maka sambungkan takwa kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ketakwaan beliau. Insya Allah ketika takwa kita bersambung dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah ada harganya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa di sini yang berani mengaku-ngaku paling bertakwa? Tidak ada yang berani. Karena memang takwa itu yang menilai hanya Allah, bukan dari manusia. Dan satu-satunya manusia yang diakui ketakwaannya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah." Wahai sahabat-sahabatku, saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling bertakwa mencapai derajat haqqa tuqatih hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita sadar bahwasanya takwa kita itu tidak sempurna, belum sempurna. Dari mana kita tahu bahwasanya takwa kita belum sempurna? Dari para malaikat. Para malaikat ini ketika mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat mereka diperintah untuk ibadah kepada Allah. Tatkala selesai ibadahnya mereka mengatakan, "Ma'abadnaka haqqa ibadatih." Ya Rabb, kami ini para malaikat sungguh belum benar-benar bertakwa kepadamu. Kita beribadah belum benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah. Itu perkataan para malaikat. Yang mana dari awal penciptaan sampai hari kiamat mereka ibadah. Lantas kita bagaimana iman kita, takwa kita? Bahkan Imam Haddad mengatakan, jikalau kita diberikan umur 1 juta tahun, dari mulai lahir sampai meninggal dunia digunakan untuk ibadah kepada Allah, niscaya tidak akan mencapai derajat haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Maka dari itu harus sambungkan rasa takwa kita dengan takwanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya kita berharap dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita berharap dalam hati kita bisa digolongkan dengan ketakwaan, di bawah ketakwaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.